Halo friend, kali ini Pak Imin akan membahas alur film Filipina, kisah seorang pegawai hotel. Langsung aja nggak usah pakai lama. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Michelle yang tengah berada di sebuah klub. Michelle pun mengeluarkan jurusnya pada seorang gadis yang ada di depannya. Lantas, ia pun berkenalan dengan gadis itu. Michelle pun langsung membungkus gadis itu untuk dibawa ke Oyo. Keesokan paginya di sebuah hotel, terlihat seorang gadis yang sedang melamar pekerjaan. Gadis itu bernama Carol. Gadis bernama Carol ini pun langsung diwawancari oleh manajer hotel. Carol sendiri melamar di posisi room service. Setelah diinterview, Carol pun berhasil mendapatkan pekerjaan. Lalu, Carol disuruh agar segera menemui supervisor. Carol akan ditraining oleh sang supervisor secara langsung. Supervisor hotel memberitahu Carol untuk selalu menyapa tamu hotel dengan ramah dan penuh sopan santun. Ia juga diwajibkan untuk memberikan senyuman ke semua pengunjung hotel. Selain itu, Carol juga diajarkan cara merapikan kamar tamu dengan cepat dan juga bersih. Saat training membersihkan kamar, Carol menemukan balon ajaib yang masih terdapat susu kental manis di dalamnya. Meski agak jijai, supervisor pun menegaskan untuk tak banyak mengeluh karena memang kebanyakan dari mereka menyewa hotel untuk hal yang begituan. Selesai training, Carol pun ditinggal sendirian. Ketika Carol melewati beberapa kamar, ia pun berpapasan dengan seorang wanita yang baru keluar dari kamar. Carol yang ingin merapikan kamar tersebut justru menemukan pemuda yang semalam berada di klub. Melihat ada pelayan hotel yang semblehot, Michelle pun tebar pesona. Dan setelah itu, Carol pun masuk untuk membersihkan kamar Michelle. Namun ketika akan membersihkan, Carol justru menemukan sebuah pil yang nampaknya itu adalah narkoboy. Ketika jam istirahat tiba, sambil makan roti, Carol justru nonton video vocab. Supervisor yang secara nggak sengaja ngegepin Carol lantas memintanya untuk nggak nonton itu lagi. Dia juga melarang untuk nonton di sana karena akan mengganggu konsentrasinya dalam bekerja. Setelah pulang kerja, Carol pun cerita sama kekasihnya kalau ia mendapatkan sebuah pil di salah satu kamar tamu yang berada di hotel. Namun, obrolan itu tak dibahas terlalu lama karena mereka justru adu mekanik di kamar. Pada keesokan harinya, secara diam-diam Carol melihat daftar tamu di komputer. Dia ingin melihat identitas salah satu pengunjung yang tak lain adalah Michelle. Namun aksinya ini ketahuan oleh salah satu rekan kerjanya yang bernama Binju. Merasa curiga, Ben lantas menanyakan kenapa Carol tertarik dengan Michelle. Ia pun memberitahu bahwa Michelle ini adalah salah satu tamu setia mereka yang suka gonta-ganti cewek. Lantas Ben mengatakan pada Carol bahwa yang menjadi target sasaran Michelle kebanyakan adalah seorang mahasiswi. Ben mengetahuinya karena pernah mendapatkan dompet salah satu gadis yang dibawa Michelle ke hotel tersebut ketinggalan. Ben lalu memberikan dompet tersebut pada Carol sambil menggrepenya. Ketika Carol akan mengantar bed cover ke kamar tamu, secara nggak sengaja Carol bertemu dengan Michelle di lift. Saat itu dia datang bersama seorang gadis. Setelah sampai di lantai 4, Michelle turun bersama gadis itu. Dan Carol pun memutuskan untuk mengikuti ke kamar Michelle. Sampai di depan pintu kamar Michelle yang kebetulan tak tertutup. Lewat celah pintu itu, Carol pun melihat semua kegiatan yang mereka lakukan. Bahkan ia pun memutuskan untuk mengambil video adu mekanik dua manusia itu. Namun sialnya, secara tiba-tiba, sang supervisor muncul lagi dan langsung meminta Carol untuk ikut dengannya. Pada akhirnya Carol pun berurusan dengan Pak Manajer dan ia mendapatkan SP1. Dan untungnya dia nggak dipecat. Setelah itu Carol kembali bekerja dan masuk ke kamar yang disewa Michelle untuk merapikan tempat tidurnya. Terlihat kalau kamar itu sangat berantakan. Saking berantakannya, Carol sampai membayangkan betapa nikmat gadis yang diicelik oleh Michelle. Dia pun sempat membayangkan dia adu mekanik dengan Michelle. Beberapa saat kemudian, Ben dan Michelle datang ke kamar. Karena hal itu membuat Carol sedikit kaget. Michelle bertanya pada Carol tentang ponselnya yang ketinggalan di kamar tersebut. Carol lantas mencarinya dan akhirnya ia pun memberikan ponsel milik Michelle yang berada di bawah tempat tidur. Michelle pun ingin memberikan uang tips pada Carol. Di sini Carol justru menolaknya dan uang itu pun diterima oleh Ben. Suatu hari datang seorang wanita yang bertanya tentang seseorang yang telah membawanya ke hotel tersebut. Gadis itu mencarinya lantaran ia sempat diicelik dan direkam. Parahnya, pria itu berusaha untuk menyebarkan video tersebut jika si gadis tak memberikannya sejumlah uang. Karena hal inilah gadis itu berusaha mengetahui identitas pria tersebut. Namun supervisor hotel nggak bisa memberikan data identitas seluruh tamu hotel karena sudah ada peraturannya. Kecewa mendengar hal itu, gadis itu pun akhirnya pulang dengan kecewa. Saat di rumah, Carol melihat sebuah berita ada seorang mahasiswi yang bundir akibat video pemersatu bangsanya tersebar luas. Setelah itu Carol pun tidur dan dia justru mimpi jorok
Rock sedang adu mekanik dengan Michelle. Hari berikutnya ketika shift malam, Carol berada di customer service sendirian karena ia harus menggantikan rekan kerjanya yang terlambat datang. Ia pun mencari identitas Michelle dari komputer hotel, serta melihat dan memperhatikan gerak-gerik pria itu melalui rekaman CCTV yang ada. Saat sedang serius, tiba-tiba Michelle datang. Pria itu terlihat datang sendirian. Di sini Michelle dan Carol pun sedikit berbincang tentang layanan di hotel tersebut. Kemudian Michelle bertanya kenapa selama ini Carol selalu memperhatikannya dan dia juga terus mengikutinya. Carol pun hanya diam. Michelle lalu mengajak Carol untuk nemenin dia di kamar. Carol yang awalnya malu-malu tapi ternyata mau, dia pun menuju kamar Michelle. Namun sebelum masuk, ia mengirim pesan pada Arvin dan mengirimkan sebuah emoticon lampu hijau. Pas baru buka pintu, Carol pun langsung disambut Michelle. Tanpa menunggu lama, mereka pun langsung mengadakan mabar duniawi. Namun pas lagi puncak-puncaknya, tiba-tiba Carol mengambil sebuah pistol yang berada di kolong kasur dan mengarahkannya pada Michelle. Tentu saja, Michelle shock dan langsung menyadari kalau Carol adalah polisi. Michelle berusaha untuk melawan, namun pada akhirnya Carol dapat melumpuhkan Michelle. Ternyata selama ini pihak kepolisian dan hotel telah bekerja sama untuk meringkus penjahat ini. Dan pada akhirnya Michelle pun diamankan pihak kepolisian. Dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah, jadi cowok jangan sanguean. See you, jangan lupa subscribe dan semoga puasanya lancar ya.